Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mengkonfigurasi router 1, yang mana yang akan kita konfigurasi adalah IP address, DHCP server, SSID, kemudian static routing, dynamic routing, dan juga turn off service. Namun untuk static routing dan dynamic routing ini akan dibuat pada video yang terpisah di pembahasan khusus terkait static routing dan dynamic routing. Jadi pada video ini hanya untuk konfigurasi IP address, DHCP server, SSID, dan juga turn off service. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat virtual router, yang mana virtual router ini akan memberikan koneksi internet untuk router-router yang ada pada jaringan lokal kita. Nah, untuk router pertama ini kita akan menyeting 3 ether 1, ether 2, dan juga WLAN. Nah, di sini saya menggunakan RB951UI. Ini versionnya dia udah 7.12 ya. Jadi kenapa versinya menggunakan versi yang 7 ini nanti akan berpengaruh kepada dynamic routingnya, karena ada beberapa menu yang berbeda dan juga ada pembaharuan dari beberapa konfigurasi routing. Jadi sangat direkomendasikan untuk kegiatan ujian ini menggunakan versi router yang 7.12 ini. Nah, saya sudah terbaca ya, portnya dia RB951, dan untuk virtual router dia X86 karena diinstal pada VirtualBox. Oke, kita login seperti biasa. Ini sudah di reset ya, ini masih kosong. Nah, ini masih kosong. Nah, kemudian untuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP address ether 1, ether 2, dan juga WLAN. Di sini untuk ether 1 karena mengikuti dari network yang sudah ada di sini, jadi kita akan memasukkan IP lanjutannya. Untuk network ini dia hanya mempunyai 2 IP valid, yaitu belakangnya 121 yang sudah dipasang pada virtual router, dan sisanya adalah 122 yang akan kita pasang pada router 1. Oke, tapi sebelumnya biar tidak tertukar seperti biasa, kita ubah dulu identitinya router 1 ya. Kemudian interface-nya juga biar tidak tertukar. Router 1 ini dia menuju virtual router ya. Nah, menuju virtual router. Kemudian ether 2 dia menuju router 2, dan untuk WLAN-nya kita aktifkan. Ini WLAN-nya bebas ya, mau diganti atau tidak, misalkan untuk klien gitu. Oke saja. Sisanya untuk ether 3, 4, 5 tidak akan kita konfigurasi di sini. Baik, kita mulai untuk konfigurasi IP address dulu ya. Untuk konfigurasi IP address ini sama saja seperti yang virtual router ya, masuk ke IP dan address. Nah, di sini kita klik tambah, dia masukkan address tadi 172.16.1.122. Prefixnya jangan lupa dimasukkan per 30. Ini untuk interface ether 1. Ya. Oke. Kemudian untuk ether 2 dia menuju ke router 2 dan dia memiliki IP 10.30.124. Nah, ini kalau misalkan menemukan yang seperti ini, itu dia adalah alamat networknya, yang mana seperti halnya yang ini, karena dia prefixnya sama 30 ya, jadi dia hanya memiliki 2 IP valid. Jadi kalau ini tinggal kita tambahkan saja 1 gitu ya, 125 dan 126 itu adalah IP valid ya.
Nah, 125 akan kita pasang pada Ether 2, dan nanti yang 126 akan kita pasang pada router 2. Oke. 10, 1, 20, 125 per 30. Nah, ini menuju Ether 2. Apply. Nah, ini kan alamat networknya muncul. Ini sama seperti yang pada topologi 124. Kemudian oke. Dan yang terakhir adalah untuk WLAN. Ini networknya ya. Ini gampang. 92.168.200.1 per 24. Ini kita pasangkan pada WLAN. Apply, kemudian oke. Oke, IP address sudah selesai kita buat. Ini nomor 1 ini sudah selesai ya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan setting DHCP server untuk WLAN. Untuk DHCP server, masuk ke IP, kemudian DHCP server. Di sini ada 2 tombol ya, kita pilih untuk DHCP setup. Nah, untuk interface-nya kita pilih WLAN client, next. Ini tinggal di next saja ya. Untuk DNS-nya jangan lupa diisi juga 8888 dan 8844 dan next ya. Oke. Ini kalau warna merah seperti ini tidak apa-apa ya, karena maksudnya itu tidak ada klien yang mendapatkan IP untuk saat ini, jadi dia warna merah. Oke, selesai. Kemudian kita setting juga SSID-nya ya. SSID, untuk SSID itu ada di menu wireless, dan di double klik saja pada ini satu interface ini, dan pilih wireless. Untuk modenya pilih AP bridge, dan bandnya pilih yang BGN. Nah, SSID-nya di sini kita ubah, misal kita ubah jadi G cluster gitu ya, G cluster 3. Kemudian kalau sudah apply saja. Oke. Ditunggu beberapa saat. Nanti, nah ini dia akan muncul ya. Sini sudah muncul. Jadi kalau misalnya kita connect di sini, nanti kita akan mendapatkan IP sesuai dengan DHCP server yang sudah kita setting tadi, ini networknya ya. Nah, itu untuk SSID. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 dan nomor 5 kita akan skip terlebih dahulu ya, karena ini akan sedikit panjang pembahasannya, jadi akan saya sajikan dalam video yang terpisah. Jadi kita akan loncat ke nomor 6 untuk tune off service FTP, SSH, dan WWW. Nah, kenapa ini perlu di tune off? Karena ini merupakan layanan yang sangat rentan diserang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti CPU usage-nya, kalau misalnya kita add CPU, nah persenan ini dia sampai ke 99% gara-gara ada orang yang iseng untuk akses terus hot service ini. Jadi perlu kita tune off atau matikan. Nah, bagaimana cara mematikannya? Masuk ke sistem ya, kemudian service, kalau ada berarti di IP, kemudian service. Nah ini, nah di sini akan kita turn off TP, SSH, Telnet, dan juga WWW. Jadi nanti kita tidak bisa masuk atau mengakses MikroTik melalui web config ya. Nah, oke, itu untuk turn off nomor 6. Oke. Nah, kemudian pada posisi ini si MikroTik ini belum terkoneksi ke internet. Bisa kita buktikan, misalkan kita coba ya, ping ke 888. Nah, ini no root ya, no root. Bagaimana cara biar dia terkoneksi? Nah,
Pertama, DNS-nya kita perlu isi terlebih dahulu. Kita isikan saja DNS Google ya. Google. Oke. Kemudian ini karena no root berarti belum ada routing atau default routing yang kita konfigurasi. Kita perlu menambahkan default routing pada IP routes. Nah, dan kita tambahkan DSD address-nya 000 ini untuk default routingnya, dan IP gateway ini kita isi dengan IP virtual router. Nah, karena virtual router ini yang men-share gitu ya, men-share koneksi internet. Oke, play. Nah, kemudian kita cek. Nah, ini masih belum ya. Oke, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini harusnya 16. Play, oke. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah terhubung ya ke 888. Ini kita coba ping juga ke google.com. Nah, ini juga sudah terhubung ya. Dan untuk membuktikan bahwa koneksi internet yang didapat dari router satu ini melalui virtual router, melalui IP ini ya, maka kita bisa menggunakan tools. Di sini ada tools, kemudian traceroute. Nah, kan kita masukkan IP google.com gitu ya, yang start. Nah, ini dia masuk dulu ke IP 121, yang mana 121 ini adalah punyanya si virtual router. Dia masuk ke IP gateway-nya internet virtual router ya, baru ke sini sampai dia ke google.com. Berarti di sini hop-nya sudah terlihat ya. Atau kalau misalnya mau perintah di terminal bisa menggunakan /tool, kemudian traceroute, kemudian masukkan alamat domain atau IP-nya. Nah, seperti ini ya, melalui virtual router, kemudian melalui ether satunya si virtual router, baru ke jaringan private, langsung ke IP publiknya, hop, sampai seterusnya nanti sampai dia masuk ke IP-nya Google. Nah, itu cara mengidentifikasi hop-nya gitu ya. Namun kalau misalkan kita coba ping gitu ya, kita coba ping ke 50.1, itu bisa nggak? Oke, masih bisa ya. Tapi kalau misalnya kita balik ping address, nah kita punya 201, kita coba ping pada virtual router. Nah, masih bisa. Namun kalau misalnya kita IP client gitu ya, dia pasti tidak akan bisa. Jadi kita akan coba bagaimana cara mengatur static routingnya pada video selanjutnya. Oke, untuk konfigurasi router 1 seperti itu. Untuk lanjutan routingnya nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.